Gunung Sumbing, 5 Juli 2025. Bagi saya, pendakian ini cukup terkesan tiba-tiba. Karena sebelumnya tak pernah sedikit pun terlintas di benak kami akan secepat ini momen pendakian ini berlangsung. Awalnya kami berempat merencanakan pendakian gunung estimasi di bulan Agustus atau September dengan persiapan yang lebih matang. Tapi entah mengapa di tengah jalan kami berubah pikiran. Mungkin karena rasa penasaran kami, atau memang karena kebutuhan mental dan batin kami yang lantas membuat kami tidak sabar untuk segera merealisasikannya. Awal keberangkatan kami terbagi menjadi 2 titik. Saya berangkat dari Banjarnegara yang merupakan tempat di mana saya tinggal, sedangkan Yusuf, Ihsan, dan Nonin mereka berangkat dari Jakarta, tempat di mana mereka tinggal dan bekerja juga untuk sekarang. Kami sepakat untuk bertemu langsung di hari Sabtu pagi, tepatnya di basecamp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur untuk memulai pendakian bersama. Tambahan yang pertama, sampah wajib bawa turun. Ya. Kedua, jangan bilang yang takabur, jangan bersorak-sorak, jangan ngucapin dingin. Ketiga, jangan BAB atau kencing di area sumber mata air. Oke. Di sini walaupun mata airnya lagi kosong juga. Keempat, nggak boleh buat api unggun, nggak boleh pakai baju warna hitam semua. Setelah melakukan registrasi dan briefing di basecamp, kami segera melakukan persiapan pendakian. Dan karena ada fasilitas ojek, dari basecamp menuju Gapura Rahayu yang merupakan pintu awal masuk pendakian, jadi kami manfaatkan saja ojek ini. Lumayan, bisa menyingkat jarak 3 km hanya dengan waktu sekitar 15 menit, sedangkan kalau jalan kaki bisa sampai 2 jam. Kami lantas berdoa bersama untuk mengharap pendakian kali ini diberi kelancaran dan kemudahan. Setelahnya, kami bergegas memulai pendakian untuk menuju pos 1. Jam 11.40 kita start dari Gapura. Naik. Sama teman-teman di belakang. Menuju pos 1. Let's go. Sangat. Ini kan ada larangan ya Iya. di pos itu, larangan siul, larangan banyak lah larangannya. Menurut Mas Aji gimana? Sebenarnya aku skeptis aja sih terkait hal demikian. Cuma bukan berarti meremehkan atau bahkan merendahkan kepercayaan masyarakat sekitar ya. Cuma aku ambil positifnya aja dari sudut pandang lain. Oke. Jadi misal kalau kita nggak boleh bilang dingin gitu setelah pos 1 ya emang karena buat sugesti aja biar Oh, kita ya. nggak kedinginan. Jangan afirmasi negatif ya. Betul sekali. Lagian sebenarnya etika naik gunung cuma ada 3. Yang pertama, jangan meninggalkan apapun selain jejak. Terus jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan mengambil apapun selain gambar. Gambar Oke. itu bisa foto dan video ya. Kita nyampe pos 1 di pos Senggaran. Mantap. Seperti biasa, setiap pendakian kita akan bertemu dengan orang-orang baru dari Halo latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, dan mungkin dari perasaan yang berbeda. Tapi tujuan kita tetap sama, lolos Piala Dunia. Bukan, puncak. Bang, boleh tahu dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal, Bang. Tegal ya? Oke. Dari mana, Bang? Gimana? Abangnya dari mana? Dari bawah. Oke, bener berarti. Setelah beristirahat dengan cukup, kami lantas melanjutkan perjalanan menuju pos 2.
Pendakian kali ini betul-betul terasa campur aduk bagi kami. Sesekali kami merasa antusias dengan keindahan alam dan kebersamaan ini, namun tak jarang kami juga merasakan lelah yang sesekali menyerang dan mengganggu batin kami. Untungnya seperti rantai baja, kami bisa saling menguatkan satu sama lain. Testimoni dong menuju pos 1. Di setiap langkah yang berat ada pelajaran tentang menguatkan tekad. Di setiap hembusan nafas yang berganti ada celah untuk menyelami diri. Di setiap jejak kaki dihiasi dengan renungan diri. Vegetasi udah mulai kebuka lagi. Tadi sempat nutup. Vagina sudah mulai terbuka. Setelah menempuh waktu sekitar 1,5 jam, akhirnya kami sampai di pos 2. Waktu yang tidak cukup buruk bagi pendaki musiman seperti kami. Kami kembali beristirahat, bercerita, dan sesekali melucu untuk menyemangati satu sama lain. Karena kami tahu, saat itu langit sedang kurang bersahabat. Berawal dari kabut, hembusan angin yang tidak seperti biasanya, hingga pada akhirnya turunlah hujan. Perjalanan menuju pos 3 hampir tidak ada waktu bagi kami untuk mengabadikan momen dengan kamera masing-masing. Hujan, tanah licin, dan suhu yang semakin turun membuat kami harus fokus untuk menapakkan langkah demi langkah. Hingga pada akhirnya sampailah di pos 3. Kami tak sabar mendirikan tenda. Oke guys, sekarang kita lagi ada di top sunset view Gunung Sumbing. Menikmati semua ini. Ciao, ngobrol-ngobrol lagi ya. Nonin sama Ihsan. Kita kan udah kenal lama nih, lebih dari 15 tahun yang lalu zaman kuliah. Kita pernah kuliah bareng, pernah di fase hidup yang sama, berjuang bareng. Dari kuliah lulus wisuda sampai dapat pekerjaan hingga sekarang udah misah-misah. Tempat yang berbeda, di karir yang berbeda. Nah, aku mau nanya satu-satu nih. Kalau sekarang setelah 15 tahun kemudian kita berpisah dari universitas tercinta kita, sebenarnya sekarang kalian lagi di fase hidup apa sih? Nanya dulu deh. Aku lagi mencintai diri aku banget. Single tapi banyak fans. Di fase mencintai diri sendiri. Mas Haji gimana? Di fase apa sekarang? Iya ada koyo malu. Kalau aku karena udah berkeluarga ya, udah punya anak, udah punya istri. Sejauh mereka seneng, bahagia, dan selalu ada udah lebih dari cukup sih. Kalau ditanyain soal fase mah mungkin lebih ke fase zona nyaman kali ya, dimana ngerasain sedih sama bahagia ya secukupnya aja. Sedih secukupnya, bahagia secukupnya. Pok, kalau kamu Pok lagi di fase hidup apa sih Pok? Aku sebenarnya bukan mencintai karir sih, lebih ke lagi menikmati karir yang selama ini aku perjuangkan. Mantap. Si paling PNS ya. Paling KPK. Paling KPK. Pok, tapi jangan periksa atau audit aku ya Pok. Oke, thank you. Ya, oke guys, kita kan udah ngecamp nih, udah nyampe ke top sunset view Gunung Sumbing, menuju pos 4 besok untuk summit dini hari. Nah sebenarnya ada yang buat gue penasaran nih, mau nanya lu pada. Ini kan kita naik kan bisa dibilang tiba-tiba ya, agak mendadak ya. Karena dulu kan
awal rencana tuh sekitar bulan Agustus atau September dengan persiapan yang lebih matang. Nah, yang gue penasaran, kok kalian pada mau sih dan pada bisa dan tanpa pikir panjang gas aja gitu. Sebenarnya tujuan kalian naik gunung ini gimana sih? Dalam rangka apa gitu? Lo gimana, Sob? Kalau gue ngerasa di usia segini, dulu gue males ya ngapa-ngapain gitu. Tapi ngerasa di usia segini gue udah achieve a lot, terus gue nggak pengen ngapa-ngapain lagi gitu, kayak udah nggak punya tujuan. Jadi gue memotivasi diri gue setiap bulan untuk mengikuti sesuatu yang gue harus achieve, sehingga gue punya motivasi setiap bulan. Karena hidup gue udah mulai boring jujur, dan gue cuma mau buktiin diri kalau gue bisa achieve something every time and I'm getting better every time gitu. Mantap. Sehingga apapun sekarang gue okein. Kalau lu, Ji? Aku sebenarnya buat ngilangin rasa jenuh aja sih. Soalnya kan kadang tuh orang kalau lagi di zona nyaman tuh mungkin karena aktivitas atau Sama ya. keseharian tuh hampir sama gitu-gitu aja tuh kadang muncul rasa jenuh gitu, bosan. Jadi aku pengen naik gunung itu buat ngilangin rasa jenuh, mengubah rasa jenuh menjadi rasa syukur. Soalnya naik gunung tuh setiap kita melangkah, setiap kita ketemu orang-orang, melihat alam semesta, terus makin kita sadar kalau kita tuh kecil tuh nggak ada apa-apanya. Apanya yang kecil? Ya kita sebagai manusia. Jadi kalau ngebayangin lagi kalau misalkan kita ngerasa jenuh, rasa boring, bosen tuh, kalau ingat lagi kalau kita kecil tuh rasa jenuh ini jadi rasa syukur yang lebih. Gitu aja. Kalau kamu apa, Po? Aku ya. Kalau aku, karena aku tipe orang yang selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, termasuk naik ya Libra, termasuk naik gunung. Jadi naik gunung ini tujuannya buat buktiin seberapa kuat aku bisa menaklukkan rasa ragu dalam diri aku. Karena sejatinya kita naik gunung itu kan bukan untuk menaklukkan puncaknya, tapi menaklukkan diri kita sendiri. Wih, mantap. Oh iya, mantap. Karena summit kan nggak cuma di Sumbing. Semoga bisa summit ke yang Next time mana nih? next. Rinjani? Insya Allah Rinja. Kalau Nonin gimana, Nonin? Sebenarnya aku tuh udah nggak mau naik gunung lagi awalnya, karena udah kayak enough is enough gitu sejak 5 tahun yang lalu. Tapi baru-baru ini tuh aku lagi ada di fase loss karena patah hati. Jadi aku sempat kehilangan diri aku, soalnya memang benar-benar jatuh terlalu dalam gitu. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya bukan cuma sesuatu yang harus healing biasa ya, tapi aku butuh membuktikan bahwa aku tuh bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu yang aku inginkan gitu. That's why aku ngerasa naik gunung itu adalah hal yang tepat. Kayak tadi aja aku ngerasa sendiri, tapi dari diriku tuh keluar muncul, ayo semangat rel. Terus tiba-tiba kakak-kakak ini kayak ngebantuin, ngedorong kayak gitu. Terus ada orang yang gak ku kenal bantuin gitu. Jadi aku ngerasa kayak apapun niatnya, termasuk kita niat berhubungan serius kayak gitu, kalau misalnya kita punya niat dan effort itu pasti tercapai gitu. Jadi benar-benar aku belajar lagi sih. Akhirnya aku memutuskan untuk naik gunung adalah healing yang paling tepat. Jadi diri kita akan terungkap kalau kita Iya benar. Berarti sorry itu saya nih. Ini buat pelarian atau gimana? Enggak, ini bukan buat pelarian. Jadi karena aku ngerasa kayak menyembuhkan diri itu butuh sesuatu yang membuat kita utuh gitu guys. Dan aku ngerasa dulu sempat naik gunung itu kan adalah hobi aku banget ya, tapi aku berhenti, dan maybe this time it's gonna be like my hobby again gitu. Mantap. Dan aku ngerasa sudah lumayan mendapatkan utuh dari energi alam gitu, meskipun setengah belum summit gitu. Soalnya senang banget sih. Ini kan Yusuf sama Ihsan besok September mau ke Rinjani nih. Gimana? Katanya mau ikut, jadi nggak kira-kira? Let's see ya. Oke, jadi itu guys tujuan atau latar belakang kita semua masing-masing. Tujuan naik gunung ini ya beda-beda tapi hampir sama lah, untuk bukan sebagai pelarian ya, bukan sebagai pengalian isu. FOMO ya, emang ada tujuan yang pengen, motivasi yang pengen kita dapetin. Sampai jumpa besok di puncak, semoga segalanya lancar
Mainnya main. Ciao. Kami akan menunjukkan kalian sesuatu. No, sok lihat. Tuh Sindoro sama Gunung Kembang kelihatan. Wonosobo kelihatan juga. Tepat pukul 3:30 dini hari, kami bangun dan bergegas untuk menuju puncak. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 3 jam dengan jarak pandang yang masih minim karena suasana masih gelap. Butuh waktu sekitar 2 jam hingga kami bisa melihat dengan jelas keindahan alam dari ketinggian. Matahari mulai naik. Salah satu hal yang saya suka dari gunung, dari ketinggian terlihat betapa kota-kota, gedung-gedung, pedesaan terlihat kecil sekali. Dan betapa manusia lebih kecil lagi. Kita nggak ada apa-apanya dibanding alam semesta ini. Jadi, apa yang mau disombongkan? Ada Gunung Sindoro, Gunung Kembang, Gunung Praup, Gunung Selamat. Akhirnya sampai puncak Raja Wali, puncak tertinggi Sumbing. Meskipun sebenarnya nggak ekspektasi kalian bisa ke sini, tapi pada akhirnya kita bisa menaklukkan. Mantap kan? Jalan naik memang melelahkan, tapi ada jutaan perasaan yang kita bawa. Ada bangga dan haru jika sampai puncaknya. Sebaliknya, jalan turun tidak semelelahkan naik, tapi tubuh lebih terasa letih. Kita seolah diminta melucuti semua ego dan kebanggaan, kembali pada titik yang lebih rendah, dan kembali menjadi manusia biasa. Ini perjalanan turun. Akhirnya setelah mencapai puncak dan menikmati beberapa menit, kita langsung menuju base camp. Akhirnya kita menaklukkan puncak, meskipun gunung pada dasarnya tidak menuntut untuk ditaklukkan. Gunung hanya menunggu siapa yang cukup jujur untuk mengakui betapa kecilnya manusia di hadapan semesta. Don't listen to them, 'cause what we they know.